Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan menyelami lautan makna dari salah satu nama terindah Allah, yaitu Al-Qudus. Pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan apa sebenarnya arti dari Al-Qudus? Al-Qudus secara sederhana sering diartikan sebagai yang maha suci. Tapi maknanya jauh lebih dalam dan lebih luas dari itu. Kesucian Allah, Al-Qudus, adalah kesucian yang absolut, sempurna dan tidak tertandingi. Ini berarti Allah suci dan terbebas dari segala bentuk kekurangan, kelemahan, celah, atau apapun yang tidak layak bagi keagungannya. Bayangkan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari kesalahan, kealpaan, atau sifat-sifat yang kurang baik. Kita bisa lelah, bisa lupa, bisa marah. Nah, Allah sebagai Al-Qudus sama sekali tidak tersentuh oleh hal-hal seperti itu. Dia suci dari sifat-sifat makhluknya. Kesuciannya meliputi zat, sifat, perbuatan, dan nama-namanya. Makna pertama dari Al-Qudus adalah kesucian dari segala aib dan kekurangan. Pikiran kita yang terbatas seringkali mencoba membayangkan Allah dengan sifat-sifat manusia. Tapi Al-Qudus mengingatkan kita bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak membutuhkan makan atau minum, tidak merasakan kantuk atau tidur. Semua sifat yang menunjukkan kelemahan atau kebutuhan mustahil ada pada zat Allah yang maha suci. Ini mengajarkan kita untuk membersihkan pikiran dan keyakinan kita dari gambaran-gambaran yang salah tentang Tuhan. Makna kedua yang terkandung dalam Al-Qudus adalah sumber dari segala kesucian. Bukan hanya zatnya yang suci, tapi Allah juga yang menyucikan segala sesuatu. Langit yang kita lihat bersih, air yang kita minum jernih, hati yang kita rasakan tenang, semua itu adalah bentuk penyucian dari Al-Qudus. Malaikat-malaikat disebut suci karena Allah yang menyucikan mereka. Para nabi dan rasul dimaksum, dijaga dari dosa karena Allah yang menjaga kesucian mereka. Bahkan kita, ketika berwudu sebelum sholat, kita sedang melakukan proses penyucian fisik yang diperintahkan oleh Al-Qudus sebagai simbol untuk menyucikan jiwa kita sebelum menghadapnya. Lalu, bagaimana kita bisa meneladani sifat Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita tidak akan pernah bisa mencapai kesucian absolut seperti milik Allah. Namun, kita bisa berusaha untuk menyucikan diri kita. Pertama, menyucikan hati dan pikiran kita dari syirik, yaitu menyekutukan Allah. Ini adalah bentuk penyucian akidah yang paling fundamental. Kedua, menyucikan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, ria, dan kebencian. Caranya adalah dengan memperbanyak zikir, istighfar, dan selalu berusaha berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia. Hati yang bersih akan lebih mudah menerima hidayah dan merasakan ketenangan. Ketiga, kita berusaha menyucikan lisan kita dari perkataan dusta, ghibah, fitnah, dan kata-kata kotor. Lisan yang terjaga adalah cerminan dari hati yang mulai tersucikan. Keempat, menyucikan perbuatan kita dari hal-hal yang haram dan maksiat. Setiap kali kita menahan diri dari godaan untuk berbuat dosa, saat itulah kita sedang berjuang meneladani sifat Al-Qudus dalam skala kita sebagai hamba. Dan yang terakhir, menyucikan harta kita dengan cara mencari yang halal dan menunaikan zakat serta sedekah. Harta yang suci akan membawa keberkahan bagi diri kita dan keluarga. Sahabat beriman, merenungi nama Al-Qudus seharusnya membuat kita merasa kerdil di hadapan keagungan Allah, sekaligus memotivasi kita untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih suci lahir dan batin. Proses penyucian diri ini adalah perjalanan seumur hidup, sebuah jihad melawan hawa nafsu. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk membersihkan diri adalah upaya kita untuk mendekat kepadanya, sang sumber kesucian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qudus, senantiasa menyucikan hati, pikiran, dan perbuatan kita, serta menerima segala amal ibadah kita. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di pembahasan Asmaul Husna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.